Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Venom 2018. Venom adalah sebuah film pahlawan super Amerika mendatang berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama, diproduksi oleh Columbia Pictures bekerja sama dengan Marvel dan didistribusikan oleh Sony Pictures. Film ini dimaksudkan untuk menjadi film pertama dalam Marvel Universe. Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer dengan skenario oleh Scott Rosenberg. Sony mulai mengembangkan sebuah film Venom setelah karakternya tersebut membuat debut sinematiknya dalam Spider-Man 3 2007. Setelah beberapa pengulangan, pekerjaan versi baru dimulai pada Maret 2017. Dan biar nggak kelamaan spoiler di awal, langsung aja kita bisa masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan turunnya pesawat luar angkasa ke bumi, di mana di dalam pesawat tersebut berisikan sampel dari planet luar. Dan setelah pesawatnya jatuh, datanglah para penolong. Mereka mengevakuasi sampel penumpang dan membawanya. Dan salah satu korban ternyata sudah didiami oleh parasit atau dalam film ini dikenal sebagai simbiot. Dan kemudian menyerang orang yang di dalam mobil, lalu merasukinya dalam perjalanan entah kemana. Selanjutnya, di tempat lain, Eddie karakter utama dalam film ini yang masih tertidur, kemudian dibangunkan oleh pacarnya yang akan berangkat kerja. Setelah itu, Eddie bangun dan berangkat kerja juga dan menuju ke tempat kerjanya. Sesampainya, dia menyapa resepsionis yang udah kenal dekat, lalu menuju ke ruangan bosnya. Di dalam, Eddie ditugaskan untuk mewawancarai Carlton Drake tentang roketnya. Eddie sempat menolak dan menyebut Drake itu penipu. Namun setelah perdebatan dengan bosnya, dia menerimanya. Malamnya dia ke kafe dengan Annie, pacarnya, dan berbincang ini itu. Kemudian mereka pulang bersama dan tidur. Setelah itu, Eddie bangun untuk mengambil minum dan duduk di meja. Penasaran dengan isi laptopnya si Annie, Eddie membukanya dan melihat informasi tentang lembaganya si Drake. Esok harinya, saat itu Drake sedang bersama sekumpulan anak-anak dan menjelaskan tentang penelitiannya. Tak lama, Dr. Scott datang untuk menjemput Drake guna wawancara dengan Eddie. Eddie pun mulai mewawancarainya mulai dari data diri hingga kegiatannya. Di tengah-tengah, Eddie menanyakan tentang penelitiannya yang menggunakan manusia sebagai objeknya. Mendengar itu, semua kru dan kameramen menyetopnya dan mengakhirinya. Di kantor, Eddie menjelaskan tentang hal itu kepada bosnya, namun bosnya tak peduli, hingga dia pun akhirnya dipecat. Sepulangnya, Eddie menjemput pacarnya dan ternyata pacarnya juga dipecat karena berhubungan dengan Eddie. Annie pun meninggalkannya. Di tempat lain, wanita yang dirasuki sebelumnya berjalan di tengah-tengah pasar. Dia berjalan dengan aneh kemudian berhenti di kios dan memakan belut secara mentah. Si penjual bingung, lalu si wanita menyerang penjualnya. Hal itu membuat orang sekitar mencoba menghadapinya, namun tentu mereka tidak berhasil. Ia pun mendekati wanita tua dan berganti merasukinya. Menuju ke lab penelitian Drake, dia menggunakan objek kelinci dan berhasil. Lalu Drake menyarankan untuk memulai dengan objek manusia. Sempat ditentang Dr. Scott, namun tetap lanjut pada akhirnya. Malamnya, Eddie bermain di klub berbincang dengan temannya, lalu kemudian keluar dan berjalan-jalan, lalu membeli koran sama Maria. Kemudian masuk ke toko langganannya dan beli kebutuhan. Di dalam ada preman masuk minta sebotol whisky dan diberi oleh Nichen. Karena diancam pakai pistol, Eddie hanya bisa melihat tanpa apapun. Sesampainya di apartemen, Eddie menghubungi nomor di koran untuk cari kerjaan. Namun belum ada kepastian. Dia kemudian menyetel lagu relaksi dan mencoba rileks, namun tak lama kamar sebelah berisik dengan memainkan gitarnya. Di labnya Drake, dia membawa manusia untuk percobaannya. Awalnya terlihat baik-baik saja saat dirasuki. Namun tak lama tubuh orangnya bergerak sendiri dan mematahkan tulang-tulangnya hingga dia pun tewas. Di luar, Eddie biasa membeli koran, namun Maria tidak di situ. Dia masuk ke toko Nichen dan dia bertemu Dr. Scott. Dan Dr. Scott meminta bantuan ke Eddie perihal penelitian si Drake. Namun Eddie menolaknya. Pulangnya, Eddie mampir di depan rumah Annie dan tak lama Annie pun pulang bersama dengan pacar barunya. Dan kemudian Eddie pun pulang. Saat di jembatan, dia berhenti dan merenungi nasibnya. Lalu menghubungi Dr. Scott dan menerima tawarannya. Dia pun dibawa Dr. Scott ke dalam labnya. Dia mengantar Eddie untuk mengambil bukti di lab tersebut. Karena penjaganya kuat, Dr. Scott tak bisa lama dan membiarkan Eddie sendirian di dalam lab. Dan Dr. Scott pulang.
Di dalam, Eddie mengambil foto bukti penelitiannya dan melihat Maria di sana. Dia pun mengeluarkan Maria dengan menerobos dan rupanya Maria sudah dirasuki. Kemudian simbiotnya berganti merasuki ke tubuh Eddie. Alarm berbunyi karena Eddie menerobos. Dia langsung bergegas keluar. Dia pun dikejar oleh para penjaga, namun berhasil kabur. Dia terus berlari-lari hingga ke dalam hutan dan masih dikejar. Merasa buntu, dia pun naik pohon dengan cepat dan sudah berada di puncak pohon. Para penjaga tak menyadarinya dan pergi. Sepulangnya di rumah, Eddie merasa aneh dan memakan apapun di kulkas hingga sisa makanan di tong sampah. Setelah sadar, dia memuntahkannya ke toilet dan saat melihat cermin, muncul bayangan yang menyebut namanya. Eddie kaget hingga terpental ke tembok dan pingsan. Di lab, semua panik karena kejadian itu, termasuk Drake. Dia kemudian mengecek pasien lain lalu pergi. Setelah Eddie bangun, dia kaget ruangannya berantakan lalu mengecek hasil foto yang diambilnya. Di tempat lain, wanita tua yang dirasuki tadi bergerak dan merasuki orang lain. Siangnya, Eddie menghubungi Annie dan menjelaskan apa yang ia alami dan menyusulnya ke restoran tempat Annie makan siang. Di dalam, Eddie memakan makanan orang lain dan membuat tamu lain resah. Eddie saat itu merasa panas tubuhnya dan berendam ke akuarium berisikan lobster. Annie mencoba menghentikannya namun tak bisa. Ada yang berencana menelpon polisi namun dicegahnya dan mengajaknya ke rumah sakit untuk diperiksa. Di lab, objek penelitiannya mulai melemah. Drake meminta untuk mengobati objeknya. Kemudian, penjaga membawa Dr. Scrat untuk mengakui kesalahannya. Di jalan, Eddie ditelepon Annie dan menanyakan perihal penyakit Eddie. Hingga Eddie sampai ke kamarnya. Tak lama, bunyi musik kamar tetangganya berbunyi dan mengganggu Eddie. Eddie pun menegurnya namun tetangganya bodoh amat. Dia pun memperlihatkan wujudnya dan si tetangga akhirnya nurut. Di lab, Dr. Scrat ditanyai oleh Drake. Dr. Scrat awalnya tak mau menjawab, namun dengan rayuan Drake, akhirnya ia menjawabnya. Lalu meninggalkannya dan melepaskan simbiot untuk merasuki Dr. Scrat. Di rumahnya, Eddie kedatangan tamu yakni suruhan dari Drake untuk meringkus Eddie. Dengan bantuan simbiotnya, Eddie bisa melawan semuanya, lalu kemudian kabur. Di luar, Eddie sempat berselisih dengan simbiotnya, namun tak lama drone datang mencoba menabraknya, namun Eddie berhasil lari. Dengan bantuan Drake yang ada di lab, dia mengawasi Eddie dengan simbiotnya yang sedang dikejar oleh anak buahnya. Mereka berkejaran di jalan dengan drone yang menuju ke Eddie. Berkat bantuan simbiotnya, Eddie selalu berhasil menghindarinya. Hingga saat Eddie merasa aman, tiba-tiba dari samping ditabrak hingga akhirnya jatuh dan kakinya patah. Tak bisa bergerak, Eddie hanya bisa terdiam. Kemudian si pengejar mendekati Eddie dan Eddie bertukar dengan simbiotnya dan berubah full seluruh tubuh menjadi simbiotnya. Dia kemudian kabur dengan terjun ke sungai, menyelam dan naik ke suatu tempat. Dia memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya sebagai Venom. Eddie dan Venom berbincang-bincang, sementara di bandara salah satu simbiot yang sudah berganti inangnya keluar. Di tempat lain, Annie mendapatkan panggilan tentang penyakit Eddie yang sebelumnya diperiksa dan menyuruh Annie mencari Eddie. Di lab, Dr. Scrat mati karena tidak kuat dengan simbiotnya. Annie menuju ke kediaman Eddie dan banyak polisi di sana. Annie menanyakan, namun polisi menyarankan untuk tidak mendekati ke tempat itu. Di jalan, Eddie menuju ke kantor lalu mendapatkan panggilan dari Annie dan menanyakan keberadaannya. Eddie tidak mau Annie tahu dan menutup teleponnya. Eddie mencoba masuk ke kantor namun tidak diizinkan oleh si resepsionis. Dia lalu bekerja sama dengan Venom dan memanjat dinding luarnya. Dia kemudian masuk ke ruangan bosnya dan meninggalkan bukti yang ia bawa. Turunnya, Eddie menggunakan lift dan saat di pintu keluar, dia sudah dihadang banyak polisi yang mencoba menangkapnya. Kemudian, Eddie berubah menjadi Venom dan menyerang semua polisi. Lalu, Annie datang dan melihatnya. Annie terkejut namun seketika Venom balik merubah menjadi Eddie dan Eddie menjelaskan semua ke Annie. Lalu Annie mengantarnya ke rumah sakit. Di lab, si anak yang sudah dirasuki mendekat ke Drake dan berganti inang. Sesampainya Eddie di rumah sakit, dia kemudian dicek. Namun karena ribut, Venom mencoba menyerang dan seketika Annie menyalakan suara bising dan merupakan kelemahan Venom dan membuat Venom berhasil keluar dan dikurung di ruangan tertutup. Lalu Eddie keluar dari ruangannya dan pergi. Saat Annie mengobrol, Venom berhasil keluar lewat ventilasi dan kemudian masuk ke tubuh anjing kecil di rumah sakit itu. Saat Eddie keluar, dia dicegah oleh suruhannya Drake dan dijatuhkan seketika. Venom yang berada di dalam anjing tadi melihatnya disusul Annie yang mencoba menyusul Eddie namun tidak ada. Kemudian Venom menatap Annie. Eddie kemudian dibawa ke lab dan diinterogasi. Dia ditanyai di mana Venom oleh si Drake.
Karena sudah hilang, Eddie tidak mampu menjawabnya. Dan Drake berubah menjadi Riot alias pemimpin dari Venom di planetnya. Drake pun pergi dan sambil berbicara dengan Riot berencana menjemput kaumnya untuk datang ke bumi dengan roket si Drake. Di lain tempat, Eddie dibawa ke tengah hutan dan berencana akan dibunuh. Namun tak lama disusul oleh Venom yang berada di tubuh Annie. Kemudian mereka bertukar dan Venom kembali di tubuh Eddie. Venom menyarankan untuk menghentikan Riot dan langsung pergi meninggalkan Annie. Di lab, Drake bersiap untuk meluncurkan roketnya. Para ilmuwan lain sempat ragu. Namun, Drake langsung memulainya. Dia kemudian berubah menjadi Riot dan membunuh semua orang di dalam. Saat Venom sedang menuju ke roket, Riot sudah mendahuluinya. Di lab, semua orang ketakutan dan keluar. Namun, Annie saat itu menuju ke ruangan kontrol. Di tempat Venom bertarung sengit dengan Riot, tentu Venom kalah kuat dengan Riot, sang pemimpin. Venom sempat ditarik keluar dari tubuh Eddie, namun Eddie langsung mendekat dan bersatu kembali. Mereka bertarung hingga tubuh mereka menjadi satu. Melihat itu, Annie yang berada di ruangan kontrol langsung membunyikan suara bising dan berhasil memisahkan mereka berdua. Lalu Riot dan Venom keluar dari inangnya, dan Eddie bertarung dengan Drake tanpa simbiotnya. Saat mengira Eddie menang, Drake yang sudah menyatu dengan Riot menusuk tubuh Eddie, dan Eddie seketika tergeletak. Tak lama, Venom menghampirinya dan masuk ke tubuh Eddie. Riot yang saat itu sudah masuk ke dalam roket, Venom menyusul dan merusak roketnya dari dalam dan menyebabkan roketnya meledak. Karena terkena ledakan, Venom seketika menghilang karena api juga kelemahan si Venom. Esoknya, Eddie berbincang dengan Annie di teras rumahnya, dan kemudian Eddie pergi dan ternyata Venom masih ada dalam dirinya. Mereka pun menuju ke toko Nichen. Di perjalanan, Eddie mengingatkan Venom untuk tidak memakan orang karena ada yang baik. Di dalam toko, datang lagi preman meminta minuman. Venom pun langsung mendekat dan memakan si preman tadi. Sebelum berakhir, Eddie menuju ke penjara dan menemui salah satu orang di penjara. Dia berencana menanyainya. Saat berbicara, orang di dalam penjara memperingati kalau nanti bakal ada pembantaian dari kaum Riot. Dan film pun selesai. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian semua mengenai filmnya? Jadi silahkan bisa komenkan di kolom komentar. Dan jika ada yang mau request mengenai film terbaru, film keren, silahkan kalian bisa komenkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru. Oke, terima kasih. Goodbye.